Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Turisia, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lampung Utara dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Kota Bumi. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangat banyak memberikan pelajaran kepada saya sebagai guru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi materi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan budaya. Yang keempat, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Menghamba itu bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Setelah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di atas, saya merefleksikannya dengan anggapan yang saya yakini. Ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi tersebut, di antaranya seperti yang terangkum dan terjawab dalam pertanyaan pemantik berikut. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dulu saya beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan yang ia punya dan alami kepada anak. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai satu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Sadari, saya juga memperlakukan anak seperti burung dalam sangkar. Siswa cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Segala sesuatunya telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Menu makanan ditentukan oleh pemilik burung. Artinya, menu pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran telah diatur oleh guru dan menyamaratakan perlakuan terhadap semua anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas yang sudah terisi namun isinya masih samar. Kertas tersebut berisi kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya.
kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat jeleknya. Anak tidak boleh diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Mereka harus diberi kebebasan berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Anak tidak boleh bergantung pada buku pegangan siswa atau guru semata. Namun, siswa diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluasnya sesuai kodrat anak, baik kodrat alam maupun zamannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan membuat kesepakatan kelas di awal pertemuan dan melakukan refleksi di akhir pertemuan. Mendesain pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan menyenangkan dengan sesekali melakukan icebreaking atau games terkait materi pembelajaran. Pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar dan dunia luar, tidak terbatas di ruang dan waktu. Saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai modul dan media pembelajaran sesuai dengan tuntunan zaman saat ini. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 yang membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dalam pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.